Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi di pelajaran IPA bersama Bu Pipit. Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan sel. Tahukah kamu apa yang disebut dengan sel? Sel adalah unit dasar penyusun makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, dan manusia, semua struktur tubuhnya tersusun dari sel. Sel sangat kecil, cenderung berukuran mikroskopis, sehingga tidak dapat dilihat dengan kemampuan mata biasa. Apakah kaca pembesar dapat membantumu untuk melihat bentuk dari sel? Jawabannya adalah tidak. Kamu membutuhkan alat penglihatan lain untuk melihat sel, yaitu mikroskop. Mari kita kembali lagi ke tahun 1665 Masehi untuk melihat bagaimana sejarah penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke. Dilansir dari National Geographic pada tahun 1665, seorang ilmuwan penemu mikroskop majemuk dengan 3 lensa mempublikasikan sebuah buku yang diberi judul Micrographia. Buku ini dibuat berdasarkan penelitiannya dalam perbaikan dan pengembangan mikroskop majemuk. Berikut ini adalah foto dari mikroskop majemuk yang dikembangkan oleh Robert Hooke. Dalam bukunya tersebut, Hooke menjabarkan banyak struktur makhluk hidup dan hewan. Namun, yang paling menyita perhatian adalah saat ia meneliti gabus di dalam batang tumbuhan. Ia menemukan lubang-lubang kecil tidak teratur yang berukuran mikroskopis. Lubang-lubang kecil tersebut ia namakan sel atau selula karena mengingatkannya pada sel-sel dalam biara. Gagasan pertama tentang sel inilah yang mempengaruhi perkembangan ilmu biologi, sehingga para ilmuwan mulai meneliti sel lebih lanjut. Yang kedua, Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Anthony van Leeuwenhoek merupakan penemu mikroskop satu lensa yang dapat melihat objek dengan perbesaran 100 kali hingga 200 kali dari ukuran aslinya. Dengan mikroskop tersebut, Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang dapat melihat kehidupan mikroskopis. Ia mengamati air rendaman jerami dan mendapati benda mikroskopis yang bergerak-gerak dalam air. Benda tersebut kemudian dinamakan dengan nama bakteri dan protozoa. Yang ketiga, Jacob Schleiden 1804 sampai 1881 dan Theodor Swan 1810 sampai 1882. Jacob Schleiden dan Theodor Swan pada waktu bersamaan mengamati sel dari hewan dan tumbuhan. Penelitian kedua menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa semua makhluk hidup tersusun atas unit struktural terkecil yang disebut dengan sel. Keduanya menemukan pula bahwa ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, namun ada juga yang tersusun dari banyak sel. Selanjutnya adalah Robert Brown tahun 1812.
Robert Brown adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia yang meneliti struktur sel pada tanaman anggrek. Brown menemukan adanya suatu benda kecil dalam sel yang sangat penting. Benda tersebut ada inti selnya dari sel yang disebut dengan nukleus. Selanjutnya ada Rudolf Virchow pada tahun 1821 sampai 1902. Rudolf Virchow memecahkan teka-teki teori sel dari Jacob Schleiden dan Theodor Schwann bahwa semua sel berasal dari sel-sel yang terlebih dahulu ada. Virchow menemukan bahwa sel merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh. Hingga sekarang penelitian tentang sel masih terus dikembangkan, terutama dalam bidang medis. Penemuan Robert Hooke pada tahun 1665 membawa sumbangsi besar pada kesehatan manusia, terutama pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan genetik. Oke anak-anak, kalian hebat sekali mau mendengarkan Ibu tentang sejarah penemuan sel. Berikutnya adalah tentang teori sel. Oke, kalian sekarang lihat tabel. Ada nama tokoh dan hasil temuan. Kalian catat ya, siapa nama tokohnya dan apa hasil temuannya. Silahkan dicatat. Oke anak-anak yang berbahagia, kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah penemuan sel dan teori-teori tentang sel. Oke, sampai ketemu lagi di materi pelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.